Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Arum Habsari. Saya dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 7B IAIN Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan terkait materi analisis wacana, di mana materi ini saya peroleh dari akun YouTube Cafe FA Institute. Dalam pembahasan ini kita mempunyai 8 poin materi. Yang pertama terkait sejarah singkat analisis wacana, yang kedua sekilas konsep dan contoh analisis wacana, yang ketiga jenis pendekatan analisis wacana dan juga wacana masyarakat, yang keempat ada wacana dan masyarakat, yang kelima ada konsep analisis wacana pragmatik, yang keenam ada analisis pragmatik bagian situasi tutur, yang ketujuh ada analisis pragmatik bagian tindak tutur, dan yang terakhir kita akan membahas terkait prinsip kerjasama KRIS. Langsung saja kita ke bahasan pertama terkait sejarah singkat analisis wacana. Analisis wacana merupakan analisis bidang bahasa terhadap pemakaian bahasa lisan maupun bahasa non-lisan yang melibatkan penyampai pesan dengan audiens dalam suatu peristiwa komunikasi. Berikut akan dipaparkan terkait sejarah dikenalnya analisis wacana. Yang pertama datang dari Zelig Harris. Di sini Harris tidak hanya memandang linguistik sebagai bahasa maupun alat komunikasi, tapi menurutnya melalui linguistik juga dapat digunakan untuk mengamati fenomena kultur dan sosial yang ada di tengah lingkungan masyarakat. Jadi menurut Harris, dengan linguistik, seseorang dapat mengamati fenomena kultur dan sosial yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat, entah itu melalui teks maupun komunikasi dalam bahasanya. Selanjutnya, pendapat datang dari Van Dis. Menurut Van Dis, wacana biasanya hadir secara tersirat dalam sebuah kegiatan komunikasi. Misalnya saja suatu makna konseptual yang akan muncul ketika suatu percakapan telah selesai. Contoh sederhananya ketika kita telah selesai mendengarkan suatu ceramah di suatu pengajian atau bahkan pada kajian keagamaan yang disiarkan secara online. Dari hal tersebut, yang dapat kita tangkap bukan hanya terkait isi dari ceramah tersebut, tetapi juga efek yang kita peroleh setelah mengikuti atau mendengarkan kajian tersebut. Pendapat ketiga datang dari Fit. Di sini Fit berpendapat bahwa ketika seseorang ingin memahami makna apa yang diutarakan oleh seseorang, ia harus paham akan latar belakang si penyampai pesan ini. Latar belakang yang dimaksud adalah latar belakang kultur. Seperti yang kemarin sempat viral itu ya, mengenai kosakata anjay dan kosakata kasar lain yang sebenarnya kosakata itu umum digunakan di daerah Malang dan sekitarnya. Tetapi apabila kosakata tersebut diucapkan kepada seseorang yang berkultur Jogja, maka akan terjadi kesalahpahaman pemaknaan. Oleh sebab itu penting bagi seseorang untuk mengetahui kultur lawan bicara agar tidak terjadi kesalahpahaman pemaknaan ujaran. Yang terakhir, pendapat Haliday yang mengatakan bahwasanya hubungan konteks situasi dengan teks dan konteks budaya dengan teks menciptakan kemungkinan bahwa penutur menciptakan suatu teks sehingga kedua hubungan tersebut mampu mempengaruhi pemakaian bahasa dalam suatu wacana. Dan demikian dari penjabaran terkait sejarah dikenalnya analisis wacana tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis wacana merupakan suatu upaya memahami orang menggunakan bahasa berdasarkan dari pengetahuannya, dan pengetahuan tersebut dapat berupa konteks sosial, kultural, dan sebagainya. Kita lanjut ke materi berikutnya atau materi kedua terkait sekilas konsep dan contoh analisis wacana. Sebelum kita membahas terkait contoh analisis wacana, di sini akan dipaparkan terkait beberapa pendapat ahli mengenai analisis wacana.
Ahli yang pertama yaitu Mills. Di sini analisis wacana dulu hanya digunakan untuk menyoroti satu hal terkait aspek situasi dan juga kondisi guna melihat pola komunikasi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, semua akan diubah sesuai dengan kebutuhan penelitiannya. Misalnya, analisis wacana digunakan sebagai strategi marketing, jurnalistik, dan sebagainya. Pendapat kedua dari Fairclough, di sini analisis wacana bersifat linguistik dan sosial dalam orientasinya, sehingga tidak membedakan pada orientasi tekstual maupun sosial. Di sini linguistik dan sosial merupakan kedua hal yang dijadikan dalam satu paket dalam bahasa. Ketiga, menurut Cameron and Kulik, analisis wacana rekat hubungannya dengan bahasa dan sosial, sehingga keduanya harus dipahami secara komprehensif dalam hal makna dan fungsi sosial mereka. Jadi dari kedua pendapat ahli terakhir ini ada kesamaan yang menganggap analisis wacana ini rekat hubungannya dengan linguistik dan juga sosial. Selanjutnya terkait contoh analisis wacana. Tadi sudah disinggung terkait bidang marketing atau pemasaran. Nah, di dalam bidang marketing atau pemasaran suatu produk juga layanan yang sudah cukup besar, biasanya pasti akan menggunakan suatu slogan untuk menarik perhatian para konsumen. Nah, slogan inilah yang disebut dengan wacana. Misalnya slogan "Selamat berbelanja di Indomaret". Nah, slogan ini jika dilihat dari struktur wacananya, wacana tersebut digunakan untuk mengajak pelanggan atau konsumen yang datang ke Indomaret untuk melakukan transaksi pembelian di Indomaret. Nah, seperti itu. Contoh lainnya dapat kita temukan dalam slogan atau wacana iklan produk Coca-Cola. Nah, di sini ditampilkan 4 slogan Coca-Cola dari berbagai negara. Slogan ini yang digunakan pada tahun 2016. Nah, dari berbagai wacana yang digunakan di berbagai negara tersebut, sebenarnya slogan utamanya adalah "Taste the Feeling" yang berasal dari negara Italia. Akan tetapi, guna mempengaruhi para konsumen, maka dibutuhkan strategi yang ampuh, yaitu dengan menetapkan beberapa slogan atau wacana sesuai dengan negara yang dituju. Hal tersebut dapat membuktikan bahwasanya analisis wacana mengindahkan konteks kultural. Selanjutnya terkait dua anggapan terhadap analisis wacana. Anggapan pertama menganggap wacana sebagai konstruksi sosial. Mengapa demikian? Karena di sini wacana dianggap sebagai pembentuk dunia. Wacana dibentuk oleh bahasa dan bahasa terbentuk karena adanya wacana. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain, juga saling menguntungkan. Dalam hal ini ada keterkaitannya dengan wacana dan intertekstual. Sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang baru. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar teks yang kita produksi pasti akan terpengaruhi dengan teks yang telah diproduksi sebelumnya. Karena biasanya yang kita lakukan sebelum menulis adalah kegiatan membaca, bahan bacaan dengan referensi penelitian atau tulisan terdahulu. Baru setelah itu kita memulai untuk memproduksi tulisan dan akhirnya tulisan itu dibaca orang lain dan seterusnya. Jadi dalam wacana sebagai konstruksi sosial ini, sebagian besar teks yang diproduksi itu mendapat pengaruh dari teks-teks yang sebelumnya. Anggapan kedua terkait wacana sebagai identitas sosial. Mengapa demikian? Karena di sini wacana dianggap sebagai cara kita membuat terlihat dan dikenali oleh orang lain. Apa yang kita lakukan akan melibatkan lebih dari sekedar bahasa, tetapi juga tindakan, interaksi, dan juga berpikir dengan cara tertentu. Seperti halnya ketika kita suka mengatakan bahwa diri kita ini cantik kepada
setiap orang yang kita temui. Maka lambat laun orang yang mendengarkan wacana tersebut akan mengakuinya, akan mengakui wacana bahwa kita ini cantik. Karena wacana yang biasa kita berikan akan membuat identitas kita di mata lingkungan sosial. Kita lanjut ke pembahasan atau materi ketiga, yaitu terkait jenis pendekatan analisis wacana. Nah, dalam analisis wacana ini terdapat 3 pendekatan pokok. Yang pertama ada pendekatan formal. Pendekatan ini akan memahami suatu wacana sebagai tataran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kalimat. Pendekatan formal mengkaji wacana dari segi jenis, struktur, serta hubungan dari tiap bagian-bagiannya. Dalam hal ini, analisis wacana melihat kohesi dan koherensinya. Yang kedua, jenis pendekatan sosiologis empiris. Pendekatan ini akan memahami wacana sebagai peristiwa tutur yang terkait dengan konteks. Pendekatan ini melihat wacana dari pembicaraan, hal yang dibicarakan, serta mitra tuturnya. Contoh dari pendekatan ini 2 contoh ini. Yang pertama, nanti jadi rapat. Yang kedua, mohon maaf Bapak, apa nanti kita jadi rapat? Nah, dari kedua contoh tersebut terlihat jelas perbedaannya, yaitu pada pilihan kata atau diksi yang digunakan. Contoh pertama merupakan wacana yang digunakan kepada mitra tutur yang derajatnya sama, atau juga digunakan untuk sesama rekan kerja atau teman sebaya. Sedangkan contoh kedua merupakan wacana yang digunakan kepada mitra tutur yang derajatnya lebih tinggi dibanding kita, misalnya atasan kita, atau juga digunakan untuk dosen atau guru kita. Yang ketiga ada pendekatan kritis. Pendekatan kritis ini juga dikenal dengan istilah analisis wacana kritis dan menjadi pendekatan kontemporer dalam bahasa dan wacana di lingkup lembaga sosial. Gagasan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh pragmatik yang terpengaruh oleh gagasan-gagasan di luar kebahasaan. Nah, akan tetapi dalam pendekatan kritis ini tidak terlalu dibahas. Kita tidak akan terlalu membahas terkait analisis wacana kritis. Jadi itulah 3 jenis pendekatan yang digunakan untuk menganalisis wacana. Kita lanjut ke topik yang selanjutnya, terkait wacana dan juga masyarakat. Dalam hal ini terdapat 5 poin besar pembahasan. Yang pertama terkait komunitas wacana, yang kedua terkait bahasa dan praktik sosial kedaerahan, yang ketiga terkait wacana gender, yang keempat terkait wacana sebagai identitas, dan yang terakhir terkait wacana dan ideologi. Yang pertama, komunitas wacana. Komunitas dan wacana ini merupakan sekelompok orang yang berbagi beberapa jenis aktivitas dan memiliki cara komunikasi khusus antar satu sama lain yang didasari oleh tujuan, nilai, dan keyakinan yang sama. Pada era 90-an, saat itu ada sekelompok orang yang menggunakan jenis wacana dagadu untuk saling berkomunikasi. Wacana dagadu merupakan wujud dari komunikasi wacana yang ada di daerah Yogyakarta. Nama lainnya adalah bahasa walikan yang diterapkan dengan enskripsi metode penukaran aksara Jawa. Dan pada saat ini nama dagadu ini menjadi salah satu brand pakaian di Yogyakarta yang sudah cukup terkenal. Yang kedua terkait bahasa dan praktik sosial kedaerahan. Hal ini dilatar belakangi oleh wacana yang sangat dipengaruhi faktor sosial dan kedaerahan. Saat kita berbicara, dengan siapa kita berbicara, topik pembicaraan seperti apa, wacana yang digunakan dalam berkomunikasi akan melihat konteks sosial yang ada di sekitar. Hal ini seperti yang telah dijelaskan pada materi yang pertama ya. Sesuai dengan pendapat Fate yang menyatakan bahwasannya analisis wacana membutuhkan pemahaman makna yang dilisankan atau dituliskan seseorang mengenai konteks situasi.
Kalau contoh realnya yang tadi terkait penggunaan kosakata anjay dan kosakata kasar lainnya yang sebenarnya itu sudah sangat wajar digunakan di kultur orang Malang dan sekitarnya. Yang ketiga terkait wacana gender. Nah, wacana gender ini menjadi sorotan yang menarik sejak perjuangan feminisme dari gelombang pertama sampai sekarang. Wacana gender ini masuk ke pembahasan wacana kritis. Jadi seperti yang telah disampaikan sebelumnya ya, dalam pembahasan ini tidak terlalu mendalami terkait wacana kritis. Yang keempat terkait wacana sebagai identitas. Dalam hal ini manusia memainkan lebih dari satu peran dalam hidupnya. Dalam mengambil peran, wacana tersebut mengikuti peran yang dijalankan. Misalnya, seorang perempuan bisa memainkan peran sebagai wanita, anak perempuan, istri, pacar, ibu, nenek, juga sebagainya. Nah, dalam tiap peran tersebut pasti terdapat wacana yang berbeda dan muncul dari masing-masing peran yang dimainkan. Yang terakhir terkait wacana dan ideologi. Wacana dianggap tidak hanya sebagai sebuah model linguistik saja, tetapi juga terkait politik juga sejarah. Hal ini biasanya dibahas dalam analisis wacana kritis. Nah, kelima poin inilah yang dibahas dalam materi wacana dan masyarakat. Kita lanjut ke poin selanjutnya terkait konsep analisis wacana pragmatik. Berbicara mengenai pragmatik menurut Wijana dan Rohmadi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana suatu kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Dulunya para ahli pragmatik hanya menitik beratkan pada struktur teks semata, sedangkan para pengikut aliran pragmatik sekarang merasa mampu melihat suatu bahasa dengan konteks yang hadir. Dalam hal ini, pragmatik mencoba melihat suatu teks atau ujaran tidak dapat terlepas dari konteksnya. Juga tidak sedikit dijumpai para ahli bahasa yang mendekatkan antara pragmatik dan juga semantik. Misalnya di sini contoh yang ditampilkan dalam semantik diberi contoh, karyawan dengan kinerja yang bagus akan mendapatkan bonus akhir tahun. Dan dalam pragmatik, bagus, besok jemput dia lagi ya, tak usah bareng aku lagi. Nah, di sini yang disoroti adalah pada kosakata bagus. Dari kedua contoh teks tersebut, di sana sama-sama menampilkan kosakata bagus. Akan tetapi dalam contoh semantik, kata bagus memiliki arti yang sebenarnya, berbeda dengan contoh yang diberikan dalam pragmatik. Kata bagus bukan makna yang sebenarnya, ada maksud lain dalam ujarannya. Atau kata bagus itu digunakan untuk menyindir lah istilahnya. Hal ini membuktikan bahwa semantik merupakan cabang ilmu bahasa yang melihat bahasa hanya dari segi pemaknaannya saja, sedangkan pragmatik melihat bahasa dari segi konteksnya. Kita berlanjut ke materi ke-6, yaitu terkait analisis pragmatik bagian situasi tutur. Dalam hal ini kita akan mempelajari terkait aspek situasi tutur. Aspek situasi tutur ini terdiri dari 5. Yang pertama ada penutur dan lawan tutur, yang kedua ada konteks tuturan, yang ketiga ada tujuan tuturan, yang keempat ada tuturan sebagai tindakan, dan yang terakhir ada tuturan sebagai tindakan verbal. Jadi yang pertama penutur dan lawan tutur. Hal ini berkaitan dengan karakter lawan tutur seperti berapa usianya, bagaimana latar belakang sosial ekonominya, apa jenis kelaminnya, dan juga seberapa dekat tingkat keakraban dan sebagainya. Selanjutnya terkait konteks tuturan. Di sini berkaitan dengan latar belakang pengetahuan yang dimiliki antar penutur dan mitra tutur. Yang ketiga ada tujuan tuturan.
Hal ini yang melatar belakangi maksud dan tujuan dari penutur. Misalnya pagi, mat pagi, dan selamat pagi, yang memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu untuk mengungkapkan atau memberikan sapaan salam. Yang keempat, ada tuturan sebagai tindakan, dianggap sebagai verbal non-act. Di sini menjadi entitas konkret penutur dan mitra tutur, waktu dan juga fungsi tuturannya. Dan yang terakhir ada tuturan sebagai tindakan verbal. Di sini berkaitan dengan hal yang membedakan antara kalimat dan tuturan. Seperti apakah rambutmu terlalu panjang? Yang kemungkinan dapat diartikan sebagai bentuk pernyataan bahwa rambut mitra tutur sangat panjang, maupun perintah untuk mitra tutur agar memotong rambutnya yang menurutnya sudah terlalu panjang. Kita beralih ke pembahasan ketujuh terkait analisis wacana pragmatik bagian tindak tutur. Jika sebelumnya kita mempelajari terkait situasi tutur, kali ini kita akan mempelajari terkait tindak tutur. Tindak tutur adalah seluruh komponen bahasa dan non-bahasa yang meliputi perbuatan bahasa yang utuh, yang menyangkut peserta di dalam percakapan, bentuk penyampaian amanat, topik, dan konteks amanat tersebut. Dalam tindak tutur terdapat 3 hal yang mendasar, seperti yang telah ditampilkan. Yang pertama ada lokusi, kedua ada ilokusi, dan yang terakhir ada perlokusi. Yang pertama terkait tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi merupakan tindak tutur yang digunakan untuk menyatakan sesuatu dan menjadi tindak tutur yang tingkatannya paling ringan atau paling mudah dalam pengidentifikasiannya, karena tindak tutur ini tanpa menyertakan konteks tuturan. Lokusi di dalamnya hanya memuat sebuah informasi dalam suatu wacana. Contohnya dalam tindak tutur lokusi ini seperti yang telah ditampilkan. Rafflesia adalah jenis bunga bangkai. Nah, dari hal tersebut kita hanya mendapat informasi. Wacana tersebut hanya sebatas memberikan informasi kepada kita. Yang kedua terkait tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan sesuatu sejauh situasi tuturannya dipertimbangkan secara seksama. Misalnya, awas anjing galak. Dari wacana tersebut tidak hanya sekedar memberikan informasi terkait anjing yang galak, tetapi lebih ke bagaimana respon dari pembaca wacana tersebut. Misalnya saja dari contoh tersebut, ketika seseorang membaca wacana tersebut, tentunya lebih dari informasi maupun imbauan. Orang tersebut akan merespon dengan tindakan mencoba menjauhi kawasan tersebut. Atau dapat juga dikatakan bahwa ilokusi merupakan tindak tutur yang bertujuan untuk memberikan efek terhadap pembaca atau pendengar. Dan yang terakhir terkait tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi merupakan tindak tutur yang dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur. Misalnya, kemarin saya harus menunggu nenek di rumah sakit. Contoh tersebut merupakan wujud dari ilokusi untuk memohon maaf dan perlokusi yang diharapkan agar lawan tuturnya mampu memakluminya. Jadi ketiga poin terkait lokusi, ilokusi, dan perlokusi tersebutlah yang harus dipahami ketika seseorang akan belajar mengenai ilmu pragmatik. Dari ketiga hal tersebut dapat diurutkan dari yang paling mendasar yang disebut dengan lokusi, menengah disebut dengan ilokusi, dan yang tertinggi disebut dengan perlokusi. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir terkait prinsip kerjasama GRIS. Dalam pembahasan ini kita akan membahas terkait beberapa jenis maksim. Yang pertama ini ada maksim kuantitas.
Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan bicara, seperti yang dicontohkan dalam contoh 1 dan juga contoh 2. Contoh 1, siapa kamu? Arum. Apa kesibukan kamu? Kuliah. Di mana? YIN Surakarta. Program studi apa? Tadris Bahasa Indonesia. Sedangkan dalam contoh kedua, siapa kamu? Saya Arum, mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia YIN Surakarta. Nah, dari kedua contoh tersebut, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu maksud dari lawan bicara, karena analisis wacana berkaitan dengan pragmatik atau maksud. Apabila lawan bicara membutuhkan kontribusi secukupnya, maka contoh satulah yang tepat. Akan tetapi, apabila lawan bicara membutuhkan kontribusi sebanyak yang dibutuhkan atau lebih lengkap, maka contoh 2 akan lebih tepat. Selanjutnya terkait maksim kualitas. Maksim kualitas merupakan jenis yang mewajibkan peserta percakapan mendasarkan pada bukti-bukti yang telah mewadai saat dia bertutur. Di sini ditampilkan terkait contoh pelanggarannya. Si A bertanya, apa bentuk dari bumi? B menjawab, mungkin persegi panjang. Dan kemudian A menjawab, sip, berarti hanya pada globe saja bumi itu bulat. Nah, dari contoh tersebut terdapat pelanggaran maksim kualitas karena penutur B mengatakan bahwasanya bumi berbentuk persegi panjang tanpa didasari bukti-bukti penguat ujarannya. Jadi, maksim mengharuskan penutur maupun lawan tutur untuk bertutur berdasarkan dengan bukti yang telah ada atau bukti yang mewadai dari tuturan tersebut. Yang ketiga terkait maksim relevansi. Maksim relevansi merupakan jenis yang mengharuskan setiap peserta tuturan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraannya. Di sini ditampilkan terkait contoh pelanggarannya. Si A bertanya, kita mau main hari apa? Si B menjawab, nanti nunggu aku gajian dulu. Nah, di sini terjadi pelanggaran maksim relevansi. Kenapa demikian? Karena dari contoh tersebut, si A menanyakan perihal hari apa, tetapi si B menjawab nunggu aku gajian dulu, yang tidak dapat mewakili hari apa. Contoh tersebut akan sesuai dengan maksim relevansi apabila si B menjawab dengan menunjukkan hari, misalnya besok hari Senin atau besok hari Rabu. Selanjutnya terkait maksim cara. Maksim cara merupakan jenis yang mengharuskan setiap peserta tuturan berbicara langsung, tidak kabur dan tidak berlebihan serta tuturannya runtut. Di sini ditampilkan terkait contoh pelanggarannya, misalnya, yuk makan. Si B menjawab, oke, tapi bukan ke MCDONALS ya. Nah, dari contoh tersebut terjadi pelanggaran maksim karena si B ini mengeja McDonald dengan tujuan agar pendengar lain tidak sadar dengan penolakan terhadap makanan McDonald. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait analisis wacana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.